Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Karina dari kelas Sosiologi 2E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan Al-Quran. Huruf hijaiyah berjumlah 29 huruf, dimulai dari huruf alif hingga ya. Setiap huruf memiliki bentuk dan cara pengucapan yang berbeda sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf. Oleh karena itu, mempelajari huruf hijaiyah sangat penting agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam ilmu tajwid, huruf hijaiyah dikelompokkan berdasarkan makhrijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Secara umum terdapat 5 kelompok utama. Kelompok pertama adalah al-jauf, yaitu huruf yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Huruf yang termasuk dalam kelompok ini adalah alif, waw, dan ya. Huruf-huruf tersebut merupakan huruf mad atau huruf panjang. Kelompok al-jauf menghasilkan suara yang keluar secara mengalir dari rongga mulut tanpa hambatan yang kuat. Kelompok kedua adalah al-halqu, makhraj huruf yang keluar dari tenggorokan. Kelompok ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan, seperti hamzah, ha, ain, gin, dan kha. Huruf-huruf ini harus dilafalkan dengan jelas karena beberapa bunyinya hampir mirip. Kelompok ketiga adalah al-lisan, yaitu huruf yang keluar dari lidah. Kelompok ini menjadi kelompok terbesar dalam makhrijul huruf karena terdiri atas banyak huruf dengan tempat pelafalan yang berbeda-beda pada bagian lidah, seperti qaf, kaf, jim, sin, lam, nun, dan ro. Dalam pelafalannya, lidah dapat menyentuh langit-langit mulut, gigi, maupun bagian lainnya sesuai dengan jenis huruf yang diucapkan. Kelompok keempat adalah asyafatain, yaitu huruf yang dilafalkan menggunakan kedua bibir, baik bibir atas maupun bibir bawah, seperti fa, wawu, ba, dan mim. Pelafalan huruf pada kelompok ini sangat bergantung pada pergerakan bibir ketika mengucapkannya. Kelompok terakhir adalah al-khaisum, yaitu tempat keluarnya suara dengung atau gunah yang berasal dari rongga hidung. Suara dengung biasanya terdapat pada huruf nun dan mim yang bertasjid. Bunyi dengung pada huruf gunah harus dibaca dengan jelas dan tidak terlalu cepat agar sesuai dengan kaidah tajwid. Selain mempelajari huruf hijaiyah, kita juga harus memahami harokat atau tanda baca dalam bahasa Arab. Harokat berfungsi menentukan cara membaca suatu huruf. Harokat sangat penting karena dapat mengubah bunyi dan arti kata. Harokat dasar terdiri dari fathah, kasroh, dhammah, sukun, dan tasjid. Fathah merupakan tanda baca berbentuk garis horizontal kecil yang terletak di atas huruf hijaiyah dan menghasilkan bunyi A. Kasroh merupakan tanda baca berbentuk garis horizontal kecil yang terletak di bawah huruf hijaiyah dan menghasilkan bunyi I. Dan kasroh dibaca dengan suara ringan dan pendek. Dhammah merupakan tanda baca berbentuk seperti huruf waw kecil yang berada di atas huruf hijaiyah dan menghasilkan bunyi U. Harokat dhammah memberikan bunyi bulat pada pengucapan huruf. Harokat dhammah ditulis di atas huruf berbentuk seperti huruf waw kecil. Dan sukun merupakan tanda baca berbentuk lingkaran kecil yang berada di atas huruf hijaiyah dan berfungsi sebagai tanda mati, yaitu huruf dibaca tanpa bunyi vokal. Huruf yang bersukun dibaca pendek tanpa tambahan bunyi A, I, atau U. Tasjid atau saddah merupakan tanda baca berbentuk seperti huruf sin kecil yang berada di atas huruf hijaiyah dan berfungsi untuk menandakan huruf dibaca rangkap atau ditekan. Tasjid menunjukkan bahwa seolah-olah terdapat 2 huruf yang sama, sehingga cara membacanya harus lebih ditekan dibandingkan huruf biasa. Tasjid termasuk tanda baca penting dalam membaca Al-Quran karena memengaruhi panjang pendek dan penekanan bacaan.
Selain itu, terdapat juga tanwin, yaitu fathatain, kasrotain, dan domatain yang menghasilkan bunyi an, in, dan un. Tanwin biasanya terdapat pada akhir kata dalam bahasa Arab. Fathatain atau tanwin fathah merupakan tanda baca berupa 2 garis fathah di atas huruf hijaiyah dan menghasilkan bunyi an. Tanwin fathah biasanya ditemukan pada akhir kata dalam bahasa Arab. Kasrotain atau tanwin kasroh merupakan tanda baca berupa 2 garis kasroh di bawah huruf hijaiyah dan menghasilkan bunyi in. Domatain atau tanwin domah merupakan tanda baca berupa 2 domah bertumpuk di atas huruf hijaiyah dan menghasilkan bunyi un. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa huruf hijaiyah dan harokat merupakan dasar penting dalam membaca Al-Quran. Dengan memahami makhrijul huruf dan tanda baca, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik dan sesuai dengan kaidah tajwid. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.